wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ahmad Izzuddin Ilyas dari Mansate Jombang. Hari ini kita akan menelusuri rahasia yang sederhana namun penuh dengan warna, di mana jeruk, cuka, sabun, dan air akan bercerita melalui indikator alami mereka. Seperti kata pepatah, ilmu tanpa praktik bagaikan daun tanpa akar, indah tetapi tidak bertahan lama. Mari kita mulai mendalami dunia kimia dengan mata, tangan, dan hati yang siap belajar. Uji praktikum kali ini yaitu uji sifat kimia asam dan basa menggunakan bahan alami. Mari kita mulai praktikum kali ini. Tujuan praktikum kali ini yaitu untuk mengetahui asam atau basa dari beberapa bahan alami yang menggunakan indikator alami dari bunga sepatu dan juga kunyit. Melalui praktikum ini, kita juga bisa mengetahui tentang perubahan warna secara langsung dan juga pemahaman tentang reaksi asam dan basa secara sederhana namun nyata. Praktikum ini juga bermanfaat untuk melatih kita dalam mengobservasi dan analisis ilmiah, serta pemahaman yang mendalam tentang reaksi asam dan basa secara praktis. Sehingga teori yang telah dipelajari lebih terasa nyata dan juga aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum memulai praktikum kali ini, alangkah baiknya kita menggunakan APD dengan lengkap. Yang pertama yaitu jas lab untuk melindungi badan. Yang kedua yaitu sarung tangan untuk melindungi tangan. Yang ketiga yaitu masker untuk melindungi mulut dari uap atau partikel. Dan yang terakhir yaitu kacamata safety untuk melindungi mata dari percikan larutan. Dengan APD ini kita bisa bekerja dengan aman dan nyaman. Mari kita lakukan praktikum kali ini. Di sini alat yang saya gunakan yaitu mortar dan alu untuk menghaluskan bahan, beker gelas kecil dan Erlenmeyer kecil untuk wadah larutan sampel uji, Erlenmeyer besar untuk wadah larutan indikator, corong kaca dan kertas saring digunakan untuk menyaring ekstrak bunga sepatu, batang pengaduk untuk mengaduk, gelas ukur untuk mengukur volume sampel uji, dan pipet tetes untuk meneteskan indikator ke sampel uji. Dan bahan yang digunakan terdiri dari indikator alami seperti ekstrak bunga sepatu dan kunyit bubuk yang akan dilarutkan menggunakan air panas untuk mendapatkan larutan indikator. Sedangkan bahan uji meliputi larutan cuka dapur, perasan jeruk nipis, air jamin, dan larutan sabun. Dengan alat dan bahan ini, kita siap mengamati perubahan warna yang menunjukkan sifat asam atau basa dari setiap larutan secara jelas dan langsung. Langkah pertama dalam praktikum ini adalah menyiapkan indikator alami. Bunga sepatu dihaluskan menggunakan mortar dan alu. Sambil ditambahkan air hangat sedikit demi sedikit, agar pigmen warnanya terekstrak dengan baik. Setelah itu, larutan disaring menggunakan corong kaca dan kertas saring hingga diperoleh filtrat yang jernih dan bebas ampas. Untuk kunyit bubuk, prosesnya lebih sederhana. Bubuk kunyit dilarutkan dengan air hangat. Dan diaduk menggunakan batang pengaduk hingga merata. Kemudian disaring agar larutan menjadi jernih dan homogen tanpa ampas. Dengan cara ini, kedua indikator alami bunga sepatu dan kunyit siap digunakan untuk menguji sifat asam dan basa pada sampel larutan. Setelah indikator alami siap, langkah berikutnya adalah menyiapkan sampel larutan uji. Siapkan Erlenmeyer kecil dan beker gelas kecil. Masing-masing diberi label cuka, jeruk nipis, air, dan sabun. Setiap sampel disiapkan 2 gelas. Satu untuk diuji dengan indikator bunga sepatu dan satu untuk indikator kunyit. Masing-masing diisi 50 ml
larutan uji. Setelah sampel larutan siap, langkah berikutnya adalah uji dengan indikator alami. Tambahkan indikator alami ke setiap gelas sampel sesuai label. Ingat, setiap sampel memiliki 2 gelas, satu untuk indikator bunga sepatu, satu lagi untuk indikator kunyit. Setelah indikator ditambahkan, goyangkan perlahan agar larutan sampel dan indikator tercampur merata, sehingga perubahan warna dapat terlihat homogen. Amati perubahan warna dengan seksama. Perhatikan warna awal indikator, warna setelah bereaksi, dan catat hasilnya di tabel. Perbedaan warna ini akan menunjukkan sifat larutan, asam, basah, atau netral. Setelah melakukan uji larutan dengan indikator alami, kita dapat melihat perubahan warna yang menandai sifat asam, basah, atau netral dari masing-masing sampel. Warna larutan cuka ketika diuji dengan indikator bunga sepatu yang berwarna ungu, warna larutan berubah menjadi merah muda. Sedangkan dengan indikator kunyit yang berwarna kuning, warna larutan berubah menjadi kuning muda. Menunjukkan bahwa larutan cuka bersifat asam. Begitu pula dengan perasan jeruk nipis. Ketika diuji dengan indikator bunga sepatu yang berwarna ungu, warna larutan berubah menjadi merah muda. Sedangkan dengan indikator kunyit yang berwarna kuning, warna larutan berubah menjadi kuning muda. Menunjukkan bahwa perasan jeruk nipis juga bersifat asam. Untuk air, ketika diuji dengan indikator bunga sepatu yang berwarna ungu, warna larutan tetap ungu. Sedangkan dengan indikator kunyit, warna larutan berubah menjadi kuning muda. Menandakan bahwa air bersifat netral. Sedangkan pada larutan sabun, ketika diuji dengan bunga sepatu yang berwarna ungu, larutan berubah menjadi kebiruan. Sedangkan dengan indikator kunyit yang berwarna kuning, warna larutan berubah menjadi kuning pekat.
menunjukkan bahwa larutan sabun bersifat basa. Dari hasil pengamatan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa indikator alami bunga sepatu dan kunyit efektif membedakan larutan asam, basa, dan netral melalui perubahan warna yang jelas dan mudah diamati. Pengamatan ini membantu kita memahami sifat kimia larutan secara langsung dan menghubungkan teori dengan fenomena nyata di laboratorium. Dengan selesainya praktikum ini, kita telah menyaksikan perubahan warna indikator alami yang secara nyata menandai sifat asam, basa, maupun netral dari berbagai larutan. Praktikum ini bukan hanya tentang mengamati larutan, tetapi juga tentang menghubungkan teori kimia dengan fenomena nyata di sekitar kita. Terima kasih telah mengikuti praktikum dengan cermat dan penuh semangat. Sampai jumpa di percobaan berikutnya, di mana ilmu dan alam berpadu untuk mengungkap keajaiban yang sederhana namun menakjubkan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.